tujuannya menemui Bapak adalah untuk minta izin. Kebetulan di sini tugas saya di modul 1.4 ini berkaitan dengan modul tata budaya positif. Nah, di tugas aksi nyata saya harus membuat aksi nyata itu menyampaikan konsep-konsep inti dari modul budaya positif ini. Di sini saya diharapkan untuk mengimplementasikan kepada rekan sejawat. Oleh karena itu saya mohon izin kepada Bapak untuk melengkapi materi, kemudian kira-kira untuk ini kapan Bapak bisa kegiatan ini pasti saya sangat memotivasi, kemudian ada kesan belum ada waktu berkaitan di hari Rabu tanggal 18 depan. Dengan demikian yang perlu sampaikan adalah kegiatan Iya. Rekan sejawat budaya positif, jangan sampai mengganggu kegiatan belajar. Artinya laksanakan di sesi 2 jam. Terima kasih Pak atas izinnya, atas motivasi Pak, support dari Bapak terhadap saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan ini. Kemudian saya juga di sini terima kasih Bapak atas izinnya. Berarti di sini kita musyawarah dulu kepada teman sejawat kita kapan waktunya. Sampaikan ke teman-teman, musyawarahkan dulu kapan mereka semua dapat hadir semua. Iya, insyaallah kita laksanakan di luar jam apa ya Pak? Berarti kita mulai jam 1 gitu ya Pak? Di luar jam. Terima kasih ya Pak. Mohon pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah UPT SDN Saudara Setio, yang sama-sama kita hormati Ibu Majelis Guru beserta adik-adik PL, yang teristimewa kepada Ibu Osdewaningsi, yaitu sebagai narasumber dari kegiatan acara ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah membawa kita semua dari zaman kebodohan kepada zaman yang berpendidikan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Kedua kalinya sholawat serta salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat acara kita pada siang ini, saya akan membacakan susunan acara pada siang ini. Acara pertama, pembukaan dari moderator. Acara kedua, kata sambutan dari kepala sekolah. Acara ketiga, pemaparan dari PGB Angkatan 9 oleh Bu Osdewaningsi. Acara terakhir penutup. Baiklah, untuk acara berjalan lancar, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Untuk acara kedua, kata sambutan dari kepala sekolah.
kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan suatu kegiatan yang merupakan rangkaian daripada tugas calon guru penggerak atas nama Bu Rosni Warningsih, yaitu CGP Angkatan 9. Mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat berangkaikan salam sama-sama kita unjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya pada kesempatan ini terima kasih kami aturkan kepada moderator yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa kata sambutan. Di dalam sambutan ini tentunya pertama-tama ucapan terima kasih banyak atas kerja keras daripada Bu Rosni Warningsih dan juga ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang ikut berpartisipasi dalam rangka mensukseskan rangkaian kegiatan CGP Angkatan 9 yang merupakan materi daripada modul 1.4, yaitu tentang praktik baik dengan materi budaya positif yang disampaikan kepada rekan sejawat. Hal ini merupakan kegiatan yang patut dilanjutkan dan ditiru oleh kita semua, karena apa yang dilakukan oleh CGP Angkatan 9 hari ini merupakan kegiatan yang seyogyanya dilakukan oleh semua guru. Karena di dalam keseharian tugas kita tentu kita melakukan perubahan dan perbaikan setiap kali pembelajaran. Maka setiap kita melakukan perbaikan dan menghasilkan sesuatu yang lebih positif, itu harus kita sebarkan ke teman lainnya agar menjadi referensi, agar menjadi motivasi kepada kita semua untuk melakukan praktek baik yang lebih sempurna lagi. Dan di samping itu juga kami sebagai kepala sekolah menyampaikan apresiasi kepada Bu Rosni, ya, mudah-mudahan semua tugas dan rangkaian pekerjaan dalam CGP Angkatan 9 ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja harus menjaga kesehatan dan diatur waktu sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang salah dan cadel mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita yang telah memberikan sedikit arahan kepada kita. Baiklah, acara inti pada hari ini yaitu tentang pemaparan budaya berbagi praktik baik tentang budaya positif kepada rekan sejawat di UPT SDN 11 Setio
yang akan dipaparkan oleh Bu Husni Warmisi SPD. Kepada Bu Husni Warmisi, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala UPT SD Negeri 11 Setiung, yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat saya di UPT SD Negeri 11 Setiung ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan saya karena telah menyediakan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kita kehadiran Allah SWT, yang mana pada hari ini kita alhamdulillah masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini. Kemudian salawat beriringan salam, tak lupa pula kita mohonkan kepada Allah SWT agar disampaikan ke arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua diakuinya sebagai umat yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, tujuan kegiatan kita hari ini. Nah, di sini Bapak Ibu, yaitu tentang implementasi budaya positif. Saya sendiri akan menyampaikan, yaitu Ibu Husni Warmisi, CGP Angkatan 9 Kabupaten Dharmasraya. Yang tujuannya adalah di sini merupakan salah satu tugas saya untuk yang harus saya lengkapi dalam modul 1.4 ini, yaitu membuat aksi nyata berbagi praktik baik atau menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Nah, Bapak Ibu, supaya kita agak bersemangat pada hari ini, saya minta sebelum kita melaksanakan kegiatan berikutnya, saya minta kepada Bapak Ibu untuk briefing terlebih dahulu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Nah, ya baik Bapak Ibu, kita laksanakan bersama.
Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Nah, Bapak Ibu, latar belakang dari kegiatan ini adalah suasana positif sangat sekali mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, peserta didik dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban, tapi suatu kebutuhan. Berarti di sini dalam proses pembelajaran kepada anak kita diminta tidak tegang, ya, rileks. Nah, tetapi tujuan kita tercapai. Nah, kemudian lagi suasana positif akan membantu menggerakkan moral yang positif bagi peserta didik, sehingga karakter peserta didik tidak hanya terbentuk dari akademik intelektualnya saja, tapi juga dari lingkungan yang ada. Nah, kemudian Bapak Ibu, budaya positif di sini artinya adalah merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu, ini semua sesuai dengan visi yang telah kita susun. Nah, kemudian lagi Bapak Ibu, di sini disiplin positif, ya, makna kata disiplin. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau memberikan pendapat apa kira-kira yang disebut dengan disiplin? Kita sehari-hari sudah biasa ya Bapak Ibu untuk mengucapkan pada anak kita disiplinlah. Ayo, apa kira-kira Bapak Ibu disiplin itu? Mengikuti peraturan. Iya, bagus, boleh ya, suatu yang mengikuti peraturan, aturannya ada, boleh. Yang lain? Ya, kita lanjut ya, Bapak Ibu, terima kasih Bu. Kemudian di sini naik Bu, disiplin itu sering dihubungkan dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan pada peraturan yang ada. Kemudian lagi disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Benar itu Bapak Ibu? Benar biasanya? Nah, sekarang kita lihat, yaitu disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman Bapak Ibu. Ya, karena hukuman itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali untuk sekarang. Ya, apalagi di IKM ini tidak dapat kita tinggalkan. Tapi tinggalkan di sini mungkin bisa kita Bapak Ibu bertahap dulu. Nah, di sini. Kemudian lagi yaitu disiplin positif. Nah, arti disiplin positif di sini adalah merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu kita diminta kepada murid kita, peserta didik kita, tidak memberikan kekerasan atau memberikan kata-kata ancaman kepada peserta didik. Mengapa demikian? Agar peserta didik kita tidak, biasanya Bapak Ibu peserta didik kita di depan kita iya semua, di belakang kita dia ada kata kesalnya sama kita ya Bapak Ibu. Setuju itu? Nah, kemudian lagi dalam penerapan disiplin positif ini, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensinya dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif
juga mengajarkan peserta didik bertanggung jawab serta hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, itu yang kita minta karakter dari peserta didik kita. Nah, berikut lagi, jadi disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini berarti untuk melaksanakan disiplin positif ini kita minta anak peserta didik kita memang datang dari dirinya, dalam dirinya sendiri tanpa ada sogokan, ancaman maupun hukuman, Bapak Ibu. Nah, kemudian lagi di sini kita kaitkan dengan Ki Hajat Dewantara. Ki Hajat Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah itu. Nah kemudian Bapak Ibu, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu? Yaitu yang pertama adalah nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ya, ada 6. Yang pertama apa Bu? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Nah, kita hafal kira-kira lagu ini Bapak Ibu? Apa? Kita coba ya Bapak Ibu. Nah, lagu profil pelajar Pancasila. Yuk. 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu. Next. Nah berikutnya yaitu keyakinan kelas. Hal ini Bapak Ibu tidak baru bagi kita karena sudah lama kita laksanakan. Nah kemudian keyakinan kelas ini yaitu merupakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan. Itu ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang hukum, negara, bahasa maupun agama. Ya intinya di sini kita mengedepankan adalah keberagaman ya Bapak Ibu. Nah di sini bagaimana cara membentuk keyakinan kelas atau keyakinan di sekolah kita? Nah yang pertama yaitu keyakinan kelas harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ya, kemudian lagi yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif.
Nah, yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Maksudnya di sini mungkin kalau untuk kelas 1 mungkin cukup 5 atau 10. Yang penting dia mereka itu hafal, ya hafal. Kemudian kalau seandainya ada pelanggaran dia bisa menyebutkan datang dari dirinya. Kemudian lagi Bapak Ibu, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Namanya kalau di kelas berarti tentang kelas. Kemudian dari kalau di sekolah berarti sudah menyeluruh di sekolah kita. Kemudian yang keenam, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah di sini Bapak Ibu kita diminta kembali. Nah di awal mungkin kita tanya lagi ke peserta didik kita, apakah keyakinan kelas kita ini masih sesuai Bapak Ibu atau kita mau menyempurnakan atau melengkapi? Nah itu kita serahkan kepada peserta didik kita. Nah Bapak Ibu di sini yang saya dapat materi kemarin yang disampaikan oleh instruktur dan fasilitator saya, yaitu keyakinan kelas ini sebaik karena di situ adalah berkaitan kolaborasi dan adanya nilai kebajikan. Nah harus ada di sana kata kami, ya Bapak Ibu. Kami contohnya kami datang tepat waktu, gitu. Karena sifatnya kolaborasi, Bapak Ibu. Nah, kemudian lagi yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kita baik siswa maupun kita pendidik, yaitu ada 5 kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikut adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang berikutnya yang kelima adalah kesenangan. Nah, semuanya ini ada dalam diri kita. Ya, kalau ini tercukupi, apalagi anak peserta didik kita, insya Allah apapun pelajaran yang akan kita berikan, insya Allah akan tercapai sesuai dengan tujuan yang kita susun. Nah, kemudian lagi, Bapak Ibu, sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah, nah, agar terlaksana kegiatan kita di sekolah, kemudian kita harus membangun budaya positif, itu misalnya dengan restitusi, kemudian posisi kontrol, restitusi segitiga atau segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, Bapak Ibu, ini juga termasuk hal baru sama kita ya Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu? Benar. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini menurut dosen 2004. Nah, kemudian lagi, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu di sini dalam restitusi ini, itu sifatnya kolaboratif, ada kebersamaan ya Bapak Ibu, mungkin kebersamaan dengan guru dengan peserta didik mungkin. Kemudian lagi, nah yang berikutnya yaitu posisi kontrol. Nah, posisi kontrol Bapak Ibu di sini kita sebagai pendidik itu yaitu yang pertama ada yang pendidiknya sebagai pengukur. Ya Bapak Ibu,
penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah mungkin seorang guru sebagai teman. Nah, yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu. Nah, mungkin kita di sini dari 5 posisi di sini kita bisa mengingat kembali kita biasanya dalam sehari-hari. Tahu ya dalam diri kita di sini sebagai pendidik sebagai apa sekarang? Iya Bapak Ibu? Iya Bapak Ibu? Nah, mungkin saya sekarang sebagai pembuat rasa bersalah mungkin ya, atau semuanya sebagai manajer. Ya Bapak Ibu? Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ciri-ciri masing-masing pendidik tadi, yaitu sebagai penghukum. Bagaimana biasanya ciri-ciri sebagai pendidik yang penghukum itu? Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Satu, biasanya adalah nada suaranya tinggi. Nah, kepada peserta didik tinggi nada suaranya. Yang kedua, matanya sering melotot. Ya. Kemudian yang ketiga, jari menunjuk-nunjuk. Nah, yang keempat menghardik. Nah, kemudian yang kelima adalah kata yang menggunakan awas. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah ciri-ciri pendidik sebagai penghukum. Alhamdulillah kita di sekolah ini pendidiknya tidak ada yang seperti ini, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian lagi, baik Bapak Ibu, kita coba next dulu. Nah, kemudian kita selesaikan ini dulu. Ya, Bapak Ibu, yang kedua adalah ciri-ciri pembuat rasa bersalah. Nah, kita lihat dulu rasa bersalah ciri-cirinya seperti apa sih pendidiknya. Ya, di sini nada suaranya merah. Ya, ada input dikit dari penghukum tadi ya Bapak Ibu. Kemudian lagi sedih. Yang ketiga, tubuh merapat pada anak. Nah, mungkin kita rangkul atau duduk ya anak-anak. Kemudian yang keempat, lesung. Yang kelima, suaranya halus. Bapak Ibu. Nah, ini mungkin kita sudah tahu bagaimana ini ya Bapak Ibu gurunya. Kemudian lagi sebagai teman. Ciri-cirinya adalah di sini nada suaranya lama. Nah, karena pengen akrab dengan anak, kelihatan akrab ya, dekat anak sama kita. Kemudian yang kedua akrab. Yang ketiga bercanda, sering bercanda sama peserta didik. Yang keempat adalah bahasa tubuhnya merapat sama yang tadi, ya Bapak Ibu, merapat pada murid. Yang kelima mata dan senyum jenaka. Mungkin kadang kita melihat pendidik ya, seorang guru mungkin lihat anak ini ya Bapak Ibu. Kalau kita di SD mungkin sering itu, tapi kalau tingkatan yang tinggi, umur yang tinggi seperti SMA, mungkin tanda tanya sama peserta didiknya ya Bapak Ibu. Kemudian lagi pemantau. Nah, apa sih ciri-ciri guru sebagai pemantau? Yaitu memantau berarti biasanya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Biasanya cirinya adalah nada suaranya datar. Kemudian yang kedua, bahasa tubuh yang formal. Yang formal dia agak berjarak dengan peserta didik, kan gitu. Kemudian lagi yang terakhir yaitu sebagai manajer. Manajer adalah merupakan posisi yang terakhir, ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain.
menekannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya yang ada. Nah, di sini Bapak Ibu kita diminta sebagai pendidik sekarang yang terbaik dari semua itu adalah sebagai manajer. Kemudian ciri-cirinya adalah nada suaranya lurus, ya, bahasa tubuh tidak kaku, kemudian mendekat ke murid. Tapi kita di sini murid tidak ada merasa takut sama kita untuk bercerita apapun yang mereka alami, ya Bapak Ibu. Lanjut video. Dah baik Bapak Ibu, sedikit saya akan menayangkan video sebagai pendidik. Nah, contoh video sebagai pendidik. Dulu tentang nah, 5 posisi kontrol. Kedengaran ya Bapak Ibu? Ya. Itu yang penutup. Pendidik posisi perbuatan salah.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Berangkat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Ayo, Bu. Kamu bisa. Kamu pakai anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya banget tadi. Jadi biar persarannya tetap beresiko ya, Bu. Ya sudah sana nanti gua nyampe sebentar lagi ya. Dia udah berangkat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana beresin urusan saya lagi. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan suara akrab. Sebelum bersinggah gubernur untuk menjaga suasana tetap santai, murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang berbeda adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini benar, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari guru kepada orang lain. Di sini, guru absen, sehingga dengan waktu, murid bisa berkembang. Kemarin, apa peraturan sekolah kita
Murid yang mandiri. Baik, Bapak Ibu, itu tadi contoh seorang pendidik dalam 5 posisi kontrol. Yang terbaik kita tadi mana Bapak Ibu? Yaitu di posisi manajer, ya Bapak Ibu. Nah, posisi manajer yaitu posisi yang terakhir tadi ya, yang membuat sesuatu bersama murid, ya, mempersilakan murid bertanggung jawab terhadap perilaku yang telah dilaksanakannya. Kemudian contohnya tadi yaitu anak yang terlambat, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Tapi di sini mereka yang mencari bagaimana cara menyelesaikan permasalahannya. Nah, kemudian Bapak Ibu yaitu tentang segitiga restitusi. Yaitu di sini langkahnya ada 3, menstabilkan identitas. Kedua yaitu menvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, kemudian apa itu menstabilkan identitas? Yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu contohnya Bapak Ibu ucapan kita terhadap anak. Yaitu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang ketiga, saya juga di sini ibu guru juga pernah melakukan kesalahan sama seperti kamu. Nah, jadi dia bisa menyelesaikan masalah sendiri, tidak takut untuk mengemukakan apa permasalahan mereka, kemudian cara penyelesaian, kemudian lagi keyakinan mana yang dia langgar bisa menyebutkan. Kemudian lagi menstabilkan identitas. Itu kita bisa menyelesaikan ini. Kepada anak kita ucapkan. Kemudian lagi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu atau Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh pertanyaan yang akan kita berikan kepada anak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian lagi validasi tindakan yang salah. Itu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan ya. Kemudian kamu patut bangga. Kemudian lagi yaitu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi harus menambahkan sikap yang baru, bukan itu. Kemudian lagi Bapak Ibu kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang telah kita buat Bapak Ibu, dia kan hafal. Kan tadi di awal kita jangan terlalu banyak agar keyakinan kelas itu hafal sama peserta didik kita. Nah, itu kan bisa dia kalau saat kita menanyakan bisa dia nyebutkan. Kemudian lagi apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu ingat?
kemudian apa bayang kita tentang kelas yang ideal, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa, kemudian Bapak Ibu, sedikit saya akan melihatkan contoh penyelesaian masalah atau penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Nah, kebetulan ini kemarin Bapak Ibu, saya sudah melaksanakan mencoba di sini. Nah, itu melakukan permasalahan dengan penerapan segitiga restitusi di kelas. Nah, nih Bapak Ibu, nih kasus. Nah, Bapak Ibu, di sini saya kemarin yaitu membuat dua kasus. Kasus yang pertama adalah seorang anak di sini adalah Nadira. Nadira pada waktu itu antara Rara dan Nadira, yaitu murid kelas 6 dengan guru kelasnya saya sendiri. Dan kemudian waktu itu Nadira tidak bawa pena. Nah, bawa pena, waktu istirahat dia lihat pena si Rara di meja, diambil. Kemudian setelah diambil pena Rara, pas Rara masuk ke kelas, dia tanya, mana pena saya? Kan gitu ya, ditanyakan sama Rara. Kemudian langsung Nadira tadi memberikan, ini pena kamu Nadira, Rara. Nah, langsung dicek, ternyata penanya sudah habis. Ini sudah habis, bilang Nadira. Akhirnya di sana adalah perselisihan antara Rara dan Nadira. Kemudian saya di saat itu mendengar pertengkaran mereka. Nah, saya ajak Nadira ya ke kantor. Kemudian saya berusaha untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Cakapannya ini kira-kira Bapak Ibu. Satu cetakan lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sedikit.
tidak akan berterusnya. Itu senang melihat. Katakan, apa yang ingin kamu katakan kepada Dara? Saya akan minta maaf kepada Dara dan tidak akan mengulanginya lagi. Senang melihatnya. Nanti setelah sampai kelas, silakan segera minta maaf kepada Dara dan kembali akrab seperti biasanya ya nak. Ibu minta maaf ya karena telah memanggil Dara untuk menyelesaikan masalah. Masalah ini silakan kembali ke kelas. Itu satu Bapak Ibu, satu lagi yaitu anak yang terlambat. Yang ada pendek nih, yaitu ceritanya sini seorang anak kelas 6 terlambat datang ke sekolah. Berarti dia keyakinan sekolah yang tidak dia patuhi. Coba, ini Zila terlambat datang ke sekolah, kemudian saya memanggil Zila untuk menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Tidak langsung diselesaikan. Dan itu kira-kira Bapak Ibu contoh penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran, dalam penyelesaian permasalahan terhadap peserta didik kita. Bapak Ibu, nah jadi itu kira-kira penyampaian saya pada hari ini. Salah dan janggal saya mohon dimaafkan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Husniwanisa
kasih yang telah memberikan materi kepada kita semua tentang berbagi praktik baik tentang budaya positif kepada rekan sejawat. Semoga kita semua dapat menerapkan bersama-sama. Baiklah, di sini saya sebagai moderator. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala sekolah UPT SDN 11 Tiung menyambut baik dan dari hasil berbagi praktek baik tentang budaya positif yang dipaparkan oleh Warningsih, harapan saya ke depan dapat diterapkan oleh semua pendidik, semua guru yang ada di SD 11 Tiung ini agar terjadi perubahan dan perbaikan di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria SPD. Saya mengajar di bidang ilmu pendidikan jasmani dan olahraga. Di sini saya sebagai rekan sejawat Bu Osni Warningsih SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Damasraya. Dari pemaparan Bu Osni Warningsih tadi, saya memahami tentang budaya positif. Semoga bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.